Shalom untuk semua rekan-rekan orang muda dimanapun Anda berada. Dan selamat malam kepada semua pemirsa yang telah bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pada malam hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan seorang pendeta muda yang akan menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Tak kenal maka tak sayang. Jadi saya akan memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Beliau adalah seorang pendeta muda yang bernama Rizky Yakob. Pada saat ini beliau sedang melayani di Jemaat Mamuju, terkhususnya Jemaat Pionir dan Jemaat Maranatha. Shalom pendeta. Shalom Lika. Bagaimana kabar pendeta selama masa pandemi ini? Puji Tuhan, selama ini selalu ada dalam lindungan Tuhan. Amin. Sehingga malam ini saya sehat-sehat, saya kuat. Dan bagaimana dengan Lika sendiri? Saya luar biasa pendeta. Puji Tuhan. Baik, pendeta, saya sudah tidak sabar untuk kita berdiskusi pada malam hari ini. Tapi terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kebutuhan terbesar kami pada saat ini adalah kehadiran Roh Kudus Tuhan, agar bisa menuntun kami dapat mengerti kebenaran Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik pendeta, pertanyaan pertama dari saya adalah, seberapa penting sih pembahasan kita pada malam hari ini? Baik, terima kasih. Berbicara mengenai seberapa penting pembahasan kita pada malam hari ini, saya mau katakan sangat rugi bagi kita kalau kita melewati pembahasan pada malam hari ini. Malam-malam yang lalu kita sudah mengikuti pembahasan-pembahasan yang sangat menarik. Dan malam hari ini pembahasannya tentunya tidak kalah menarik dengan malam-malam sebelumnya. Apalagi pada malam hari ini kita membahas sesuatu yang sangat berkaitan dengan kehidupan orang-orang muda yang hidup di zaman sekarang ini. Kemudian, saya mau katakan, saya pernah membaca data dari Badan Pusat Statistik Indonesia yang mencatat bahwa tahun 2020 ini, Lika, dikatakan bahwa penduduk Indonesia akan mencapai angka 270 juta jiwa. Wow. Ya, dan ini adalah suatu angka yang besar. Dan dari angka 270 juta jiwa ini, dikatakan kurang lebih 60% dari 270 juta jiwa ini adalah penduduk dengan usia produktif. Kalau kita mau berbicara mengenai usia produktif, berarti termasuk juga orang-orang muda yang ada di dalamnya. Nah, apa maksudnya saya katakan ini? Kalau kita melihat dari angka ini, ternyata orang-orang muda yang ada di Indonesia ini sangat banyak. Termasuk saya, dan juga termasuk Lika tentunya. Ya. Jadi dari angka 270 juta jiwa ini, yang 60% adalah orang-orang muda atau usia produktif. Maka saya mau katakan, sekalipun ada banyak orang-orang muda yang ada di Indonesia sekarang ini, namun masih banyak juga orang-orang muda yang tidak sadar dengan apa yang akan kita bahas pada malam hari ini. Apakah itu pendeta? Kita akan lihat sebentar. Kalau menyangkut masalah orang muda pendeta, ini banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Karena kita, anak muda zaman sekarang ini, kita hidup dan kita berpikir beda dengan zaman muda zaman dulu. Iya, sudah istilahnya zaman now sekarang ini. Zaman now. Iya, karena sesuatu yang lama sudah berlalu. Sekarang kita sudah berada di zaman, istilahnya sekarang zaman milenial. Iya, zaman milenial. Dan benar sekali apa yang Lika sampaikan tadi, memang seiring dengan berjalannya waktu dari orang-orang muda sekarang ini. Saya mungkin mau ambil contoh yang ada dalam kita punya kehidupan sehari-hari ya. Sekarang ini kalau kita lihat di sana sini orang-orang muda, bahkan di gereja juga sendiri, ya, ada yang sering main game, ya, game. Jadi game ini sangat mempengaruhi akan pertumbuhan mental, fisik, kerohanian daripada orang-orang muda. Selain game, ada lagi contoh yang lain, ya. Contohnya film. Ya, ada yang sering nonton film ini, padahal sadar tidak sadar film itu mempengaruhi akan pola pikir. Apalagi kalau film berbicara, ya,
berbicara mengenai film Korea. Bagaimana Lika? Hobi nonton? Hobi pendeta. Nah, pasti ini ada pengaruhnya dalam pertumbuhan apa yang saya sampaikan tadi. Tidak hanya game, tidak hanya film, bahkan ada satu hal yang sangat-sangat mempengaruhi akan kehidupan dari orang-orang muda itu sendiri, ya, yaitu berbicara mengenai percintaan. Bagaimana Lika? Betul atau tidak? Betul. pendeta. Setuju ya? Setuju. Kalau percintaan itu sangat mempengaruhi akan kehidupan orang-orang muda. Bahkan Lika, ada satu lirik lagu yang mengatakan kata-katanya seperti ini. Cinta ini menggelisahkan aku, membuat aku gila. Ya. Kemudian ada lanjutannya, dikatakan cinta ini membutakan aku, ya, menutup akal sehatku. Bayangkan saja, ya, cinta ini saya pikir ini sudah seperti uang, ya, cinta ini mungkin sudah seperti uang yang membuat kita stres, ya, membuat kita gelisah, membuat kita gila kalau seperti lirik lagu katakan tadi. Bahkan yang terakhir, ia akan coba kita singgung pada malam hari ini. Selain game, selain film, percintaan, dan hal-hal yang lain mungkin yang teman-teman orang muda ketahui, ini hal yang praktis yang kadangkala terabaikan padahal sangat mempengaruhi kehidupan orang-orang muda. Yaitu makanan. Ya, jadi makanan itu jangan Anda anggap enteng. Makanan itu sangat mempengaruhi akan kehidupan orang-orang muda sekarang ini. Apalagi pertumbuhan fisik, mental, bahkan spiritual. Makanan itu sangat-sangat mempengaruhi kehidupan orang muda sekarang ini. Bagaimana bisa makanan kita sehari-hari begitu penting, begitu besar pengaruhnya pendeta? Karena kita tahu untuk zaman sekarang pendeta ya, contoh saya pada waktu kerja itu memang untuk mencari makanan kita tidak lihat lagi berapa kalorinya, berapa nilai gizinya. Yang paling penting adalah seberapa menarik makanan itu. Iya, betul. Karena sekarang di iklan banyak pendeta menampilkan mie atau makanan siap saji yang menarik, sedap di mata. Iya, memang saya tidak pungkiri akan hal itu. Sekarang ini kita lebih suka dengan hal-hal yang menarik hati, ya, karena sepertinya kalau itu menarik dilihat, maka mungkin itu juga enak untuk dimakan. Apalagi sekarang kita tinggal main, ambil gadget kita, handphone kita tinggal pesan di Grab dan mungkin aplikasi-aplikasi yang lain. Namun saya mau katakan Lika, ya, belum tentu juga yang menarik itu berkenan di dalam tubuh kita. Contoh, Hawa saja dia jatuh ke dalam dosa karena sesuatu yang menarik, ya. Ketika dia melihat buah itu yang menarik hatinya dan enak kelihatan, akhirnya buah itu yang membuat Hawa jatuh ke dalam dosa. Jadi belum tentu juga sesuatu yang menarik dilihat itu dan enak untuk dimakan itu berkenan dengan tubuh kita ini. Jadi Lika, di dunia ini ada banyak sekali alasan-alasan kenapa makanan itu sangat mempengaruhi perkembangan baik fisik, baik mental, bahkan spiritual dari orang-orang. Mungkin malam ini saya mau ambil 2 alasan saja yang bagi saya ini adalah alasan yang mendasar dari mungkin segala alasan-alasan yang ada. Alasan yang pertama, makanan itu sangat berpengaruh di dalam tubuh kita manusia, ya. Jadi makanan itu sangat berpengaruh bagi kesehatan kita. Kenapa demikian? Kalau kita lihat sekarang ini ya, mungkin orang-orang muda, bahkan mungkin Lika sering lihat apakah itu di media sosial, media elektronik, media massa, bahkan mungkin dari buku-buku kesehatan yang ada, kita lihat di sana mungkin makanan ini menjadi penyebab. Apakah itu mungkin penyebab nomor 1 atau mungkin nomor yang kesekian. Intinya makanan ini menjadi penyebab timbulnya penyakit dalam tubuh manusia. Ya, sadar tidak sadar mungkin kita yang mengalami penyakit jantung, mengalami penyakit hipertensi, kolesterol, bahkan penyakit-penyakit yang lain.
itu disebabkan karena dari apa yang kita makan. Jadi mungkin Lika pernah mendengar ada satu kutipan yang mengatakan kamu adalah apa yang kamu makan. Pernah dengar itu Lika? Buku orang Jepang kayaknya itu pendeta. Iya. Jadi apa yang kita makan itu akan berdampak pada kesehatan kita, pada tubuh kita ini. Oleh karena itu saya mau katakan, tidak semua makanan yang ada di sekitar kita itu membawa dampak yang baik dalam tubuh kita ini, atau membawa dampak yang baik untuk kesehatan kita. Itu alasan pertama. Dan alasan kedua yang saya ambil, dan bagi saya ini adalah alasan yang mungkin alasan yang sangat mendasar, atau alasan dari segala alasan-alasan kenapa sampai makanan itu mempengaruhi akan pertumbuhan hidup. Wow, apa itu pendeta? Iya. Saya ambil alasan itu dari kitab suci. Mungkin Lika boleh bacakan di dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-31. Ini adalah alasan dasar dari segala alasan-alasan kenapa sampai makanan itu mempengaruhi pertumbuhan baik fisik, mental, bahkan spiritual. Boleh dibacakan Lika? 10 ayat 31. Iya. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Iya, terima kasih. Jadi jelas sekali ya, firman Tuhan pada malam hari ini memberikan satu pelajaran lagi bagi kita, bahwa selain alasan-alasan kesehatan, alasan-alasan yang lain, yang harus menjadi dasar bagi kita untuk melihat mana makanan yang berkenaan di hadapan Tuhan dan untuk tubuh kita adalah apa yang firman Tuhan sampaikan. Ya, tadi dikatakan 1 Korintus 10 ayat 31, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita lakukan, harus apa katanya? Harus memuliakan Allah. Ya, di Alkitab kita banyak sekali mendapatkan contoh-contoh dari nabi-nabi, rasul-rasul, bahkan hamba-hamba Allah yang mau menjaga tubuhnya itu untuk tetap memuliakan Tuhan. Atau para rasul, para nabi yang tetap menjaga tubuhnya dan tidak menajiskan dirinya dengan makanan-makanan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada Musa, ada Harun, bahkan ada juga Daniel, seorang muda yang sangat terkenal tokoh ini. Jadi itu mungkin Lika yang bisa saya sampaikan. Menarik pendeta, jadi pendeta sudah paparkan 2 alasan. Iya, yang ada 2 pertama, alasan. kenapa kita harus memilih makanan yang tepat? Karena itu mempengaruhi kesehatan kita. Iya, benar. Dan yang kedua adalah karena itu mempengaruhi kelayakan kita di hadapan Tuhan. Betul sekali. Nah, tadi juga pendeta menyinggung orang muda yang menjaga kualitas makanannya. Iya, menjaga kualitas makanannya dan menjaga tubuhnya ini supaya tetap berkenan kepada Tuhan. Tadi pendeta mengatakan Daniel. Iya, Bisa Daniel. pendeta berikan informasi lebih lagi tentang Daniel ini, kisahnya pendeta? Baik, jadi orang-orang muda dimanapun Anda berada, mari kita membuka Alkitab kita dan kita mencari tahu mungkin secara singkat karena waktu kita terbatas malam hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dan membuka dalam kitab Daniel pasal 1. Di dalam kitab Daniel pasal 1, kita akan dapati di sana bahwa ketika seorang raja yang bernama Nebukadnezar, dia menyerang Yerusalem atau Yehuda, dia membawa tawanan-tawanan khusus ke Babel. Kenapa saya katakan tawanan-tawanan khusus? Oleh karena orang-orang atau tawanan yang dibawa ke Babel ini hanyalah orang-orang pilihan dari orang-orang yang ada di Yerusalem. Mereka yang berasal dari keturunan raja dan orang-orang muda yang berperawakan baik, orang-orang muda yang memahami begitu banyak hikmat, atau orang-orang muda yang sangat pintar. Jadi memang sudah disortir pendeta ya? Iya, sudah disortir. Karena kenapa demikian? Karena raja ingin mempekerjakan orang-orang muda ini di istana raja. Jadi bukanlah orang-orang yang sembarang. Ya, contoh mungkin kalau kita lihat para pimpinan-pimpinan kita sekarang ini, kalau mau cari
generasi-generasi milenial yang mau bekerja, contohnya ada staf khusus milenial ya dari presiden, tentunya presiden akan mencari orang-orang yang pintar, orang-orang yang memang memiliki intelektual yang tinggi supaya bisa bekerja sama dengan presiden. Begitu juga dengan ini Raja Nebukadnezar. Jadi termasuk juga di dalamnya Lika, ini orang-orang muda yang pintar, orang-orang muda yang memahami begitu banyak pengetahuan dan dari segi hikmat, termasuk juga di sana itu tadi Daniel. Ya, jadi Daniel ini adalah orang tawanan dari Yehuda dibawa ke Babel. Daniel, dia bersama dengan kawan-kawannya. Tapi Daniel dan makanan apa hubungannya, pendeta? Ini menarik. Apa sebenarnya hubungan Daniel dengan makanan? Kalau kita baca di dalam Daniel pasal 1 itu berlanjut ceritanya. Jadi waktu mereka berada di Babel, mereka menghadapi begitu banyak tantangan. Ya. Apalagi kalau mereka ini sebagai bangsa tawanan, sebagai orang-orang tawanan di Babel. Tantangan-tantangan mereka hadapi termasuk mengenai ini makanan. Ya, di dalam Daniel pasal 1 ayatnya yang ke-7, mari kita lihat dikatakan di sana bahwa raja memberikan makanan dan minuman kepada Daniel dan kawan-kawan. Namun di dalam ayat yang ke-8 saya bacakan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Nah, ini luar biasa. Ya, raja sudah tawarkan makanan, minuman mungkin yang terbaik, namun Daniel dan kawan-kawan malah tidak mau makan dan minum apa yang ditawarkan raja. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja ini. Pertanyaannya, pendeta, ada apa dengan makanan raja sehingga Daniel itu berketetapan untuk tidak mau makan makanan raja? Padahal saya biasanya umpamanya di kantor, kalau ada acara kita itu ada perbedaan makanan antara pimpinan dan kami. Iya, karyawan. Pekerja. Nah, makanan pimpinan selalu punya kualitas lebih bagus, lebih bervariasi. Pokoknya makanan yang terbaik. Iya, betul dan sekali. Kalau ada yang ditawarkan kepada kami, otomatis kami tidak menolak. Iya, betul ya. Jadi memang kita sering dapati ini. Kita kalau ditawarkan dengan makanan, minuman yang ya seperti Lika katakan tadi, makanan-makanan yang high class, ya, yang hanya mungkin dimakan oleh pimpinan-pimpinan, orang-orang mungkin yang berduit, pasti kita akan ikut juga. Kita merasa senang kalau kita ditawari hal itu. Iya, dengan senang hati. Kemudian, nah berbeda dengan Daniel ini. Daniel ini sudah diberikan, dia menolak. Dan berketetapan lagi. Dan berketetapan. Kalau kita coba lihat kata berketetapan itu mungkin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa dikatakan berintegritas atau memiliki keteguhan. Kalau bahasa aslinya dikatakan Daniel tidak mau mencemarkan dirinya dengan santapan raja. Karena seperti pertanyaan Lika tadi, kenapa sampai Daniel tidak mau? Karena pertama, ya, orang-orang Babylon dan beberapa bangsa yang lain, mereka makan daging yang tidak bersih atau unclean, atau bahasanya itu haram. Ya, karena bangsa Babylon mereka makan daging yang tidak bersih, mungkin yang mereka unclean. Memang enggak ada aturannya, pendeta. Jadi pemakan segalanya. Ya, mungkin ada hal juga yang menjurus ke situ. Jadi alasan yang lain, ya. Kenapa sampai Daniel tidak mau makan santapan raja? Karena binatang-binatang belum dibunuh dengan benar menurut kitab Imamat. Jadi ada makanan-makanan yang belum dibunuh dengan benar. Ini menarik ini. Makanan-makanan yang belum dibunuh dengan benar ini yang bagaimana? Anak zaman sekarang nggak peduli itu, pendeta, kayaknya. Iya, yang penting kalau sudah disiapkan mereka akan makan. Kalau bagus fotonya biasanya. Iya, betul sekali. Kemudian ini yang menarik ya, yang saya mau ambil. Kenapa sampai Daniel
berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya atau tidak mau makan makanan raja. Karena dikatakan Daniel dan kawan-kawan bertekad atau memiliki integritas, memiliki keteguhan untuk tidak melakukan apapun yang akan mengganggu fisik, mental, dan spiritual. Saya sudah katakan tadi di awal ini ya. Daniel dan kawan-kawan, orang-orang muda, bayangkan. Masih orang-orang muda, ya mungkin saya yang lebih tua atau ya Daniel mungkin masih di bawah saya. Ya, berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya supaya perkembangan fisik, mental, dan spiritual mereka tidak terganggu. Ya. Jadi itulah pelajaran yang sangat berharga dari Daniel ini. Menarik di sini pendeta. Jadi keteguhan hati Daniel ini pasti berasal dari didikan benar orang tuanya. Sudah pasti itu. Jadi kalau Daniel saya ini tidak ragu, dia itu bisa membedakan dengan jelas mana makanan yang halal dan mana yang bukan makanan atau haram. Nah, untuk kami pendeta, bisa kami pendeta jelaskan sedikit tentang halal dan haram ini? Oke, terima kasih. Jadi sebelum kita melangkah ke halal dan haram, atau mana makanan dan bukan makanan, atau mana yang boleh dimakan dan mana yang tidak bisa dimakan, mari kita lihat dahulu. Sebenarnya apa sih makanan mula atau makanan pertama dari manusia itu sendiri? Coba kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 mencatat mengenai sejarah dari penciptaan langit bumi dan segala isinya. Di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 29, ketika Allah telah menyelesaikan langit bumi dan segala isinya, ayat 29 firman Tuhan mengatakan, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Jadi Lika jelas sekali di sini dikatakan bahwa makanan mula-mula daripada manusia sebelum jatuh ke dalam dosa adalah tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan pohon-pohonan yang berbiji. Itulah makanan awal atau makanan mula-mula dari manusia, ya. Kemudian kita melihat di dalam Kejadian 3 ayat 18, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka Kejadian 3 ayat 18 mengatakan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu, ya. Makanan yang kedua, tadi makanan yang pertama sebelum jatuh ke dalam dosa adalah biji-bijian dan buah-buahan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan tambahkan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Belum ada daging waktu itu. Belum ada yang halal, yang haram, yang sudah jelas-jelas dikatakan oleh Tuhan. Nah, kemudian kapan manusia diizinkan makan daging? Kita ingat dunia ini pernah dibinasakan. Lika ingat ceritanya? Anak-anak itu pendeta. Ya betul, dari anak-anak sudah sering diceritakan ya, bahwa ada satu peristiwa yang besar mengenai bumi dibinasakan dengan apa? Air, pendeta. Dengan air bah. Ya, sekalipun langit dan sekalipun bumi dibinasakan dengan air bah, namun penyertaan Tuhan itu selalu ada bagi umat-umatnya. Contohnya Nuh dan keluarganya. Tuhan tetap memelihara akan kehidupan Nuh dan keluarganya. Ya, di dalam kitab Kejadian pasal 7 ayat 2 dikatakan di sana ada, kalau Lika sudah dengar cerita anak-anak, ada binatang-binatang yang masuk ke dalam bahtera. Berapa pasang yang haram? 1 pasang. Yang haram 1 pasang, yang halal 7 pasang. Ya, berarti waktu anak-anak sangat memperhatikan ceritanya ya. Ya. Yang haram 1 pasang dan yang halal itu 7 pasang. Kita melihat di sini Tuhan tetap memelihara kehidupan manusia, Nuh dan keluarganya, termasuk apa yang Tuhan ciptakan, supaya ini ekosistem tetap berjalan seperti biasanya. Kemudian pada saat itu di dalam Kejadian pasal 9 ayat yang kedua, boleh mungkin Lika bacakan dalam Kejadian pasal 9
ayat 3 maksud saya. Kejadian 9 ayat 3, segala